Umat beriman dan para peziarah pengharapan, semoga Tuhan menganugerahkan damai sejahtera kepada kita semua. Serdadu dari Yudas Makabe terkenal jago bertempur, karena setiap kali berperang mereka pulang membawa kemenangan. Tetapi pada suatu ketika kalah juga. Yudas Makabe yang sangat menghargai anak buahnya menggagas untuk mengurus jenazah itu satu persatu dan memakamkannya secara pantas di pemakaman nenek moyang mereka masing-masing. Astaga! Saat mereka hendak memandikan jenazah serdadu-serdadu itu, mereka menemukan jimat di balik jubah, di balik tunika, di balik baju perang para serdadu itu. Maka sekonyong-konyong muncul kegaduhan, bisik-bisikan sampai kepanikan melihat fakta tersebut. Bagaimana serdadu yang terkenal saleh, handal, ternyata kali ini mereka mati dalam keadaan mendua hati. Pergi berperang atas nama Allah, tetapi bertempur dengan membawa jimat. Yudas Makabe dalam keprihatinan yang mendalam mengumpulkan derma dan mengutus orang pergi ke Yerusalem, minta agar imam yang bertugas di bait Allah mendoakan para serdadu ini siang dan malam. Dan sebagai ucapan terima kasih Makabe atas inisiatif Makabe, Yudas Makabe diserahkan 2.000, kurang lebih 2.000 perak uang kepada bait Allah. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang hidup dalam abad modern ini pun diperlukan jaminan. Mau meminjam uang, pihak bank atau CU mengadakan survei lebih dahulu apakah mereka ini punya kemampuan untuk membayar cicilan, dan supaya ada sebuah kepastian maka diperlukan jaminan. Rasul Paulus dalam bacaan kedua kepada jemaat di Korintus tadi menyebutkan, untuk beroleh hidup kekal pun kita membutuhkan jaminan. Dan jaminan itu ialah Yesus Kristus yang sulung, yang pertama mengalami kebangkitan. Maka kita semua pengikutnya, atau bahasa gaulnya kita followersnya, juga akan menerima hidup kekal. Maka jadilah followers Kristus yang setia, supaya kita juga seperti Kristus akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ibu bapak, saudari-saudara, dan para peziarah pengharapan, barangkali ada di antara kita yang datang ke gereja ini masih membawa hati duka karena kaum kerabatnya meninggal baru-baru ini. Camkanlah, Yohanes menulis bahwa program kerja Allah ialah mengupayakan hidup kekal. Hal ini didasarkan pada kehendak Allah sendiri untuk memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Yesus sendiri turun dari surga bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Bapa yang menginginkan agar tidak ada satupun yang hilang, melainkan beroleh hidup kekal. Maka umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Dari bacaan Injil ini saya menyajikan 3 poin penting. Pertama, setiap orang yang datang kepada Yesus tidak akan ditolak. Bahkan jika mereka gagal, Yesus yang menjaga dan menyelamatkan mereka dengan kasih karunia-Nya hingga akhir. Kedua, kehendak Bapa adalah agar setiap orang yang melihat dan percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, iman orang beriman percaya kepada kebangkitan karena bergantung pada Kristus yang pertama bangkit dari antara orang mati. Iman ini memberikan harapan dan kepastian bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan transisi atau awal menuju kehidupan kekal bersama Allah. Ibu bapak, saudari-saudara, para suster, para bruder, dan para peziarah pengharapan yang dikasihi Tuhan. Tidak semua orang beruntung karena meninggal dunia dalam keadaan berrahmat. Ada yang meninggal dunia dengan membawa kepahitan. Ada yang sedang berperkara. Ada yang memendam kebencian dan dendam. Apakah kita tidak peduli dengan mereka itu? Atau perhatikan baik-baik mengapa pada umumnya setelah misa requiem atau di pemakaman, seorang dari anggota keluarga, mewakili keluarga dan mewakili yang meninggal itu mengucapkan kata sambutan dan minta maaf, bahkan kadang-kadang berdiri bulu kuduk saya mendengarnya karena mengatakan jika ada yang terkait utang piutang dengan saudara kami ini, segeralah datang untuk kita menyelesaikannya baik-baik. Mengapa hal ini dilakukan? Mengapa kita orang Katolik 2 November mendoakan arwah semua orang beriman? Kita melakukan semua itu bersama Yudas Makabe, bukan Yudas Iskariot ya. Yudas Makabe, panglima perang Israel yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Yudas Makabe minta para imam mendoakan serdadu-serdadunya yang tewas itu karena dia percaya ada kebangkitan, ada hidup kekal. Maka perbuatan itu dipandang baik adanya. Kedua, kita melakukan doa bahkan kurban untuk mereka yang meninggal karena kita sadar tidak semua meninggal dunia dalam keadaan berrahmat. Maka satu hal yang dapat kita harapkan ialah belas kasihan Tuhan. Adakah yang memperhatikan keindahan dari kata-kata konsekrasi atas anggur? Dengarlah nanti, mudah-mudahan suara saya jelas mengucapkannya. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Itulah sebabnya kita orang Katolik punya kebiasaan mendoakan arwah kaum beriman bukan hanya tanggal 2 November, tetapi hampir setiap kali misa ada saja doa arwah, intensi untuk arwah.
Semoga Tuhan menganugerahkan damai sejahtera kepada kita semua.